Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Selamat datang di SMP Al-Ma'arif Singosari. Oke, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran PJUK, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Zulfikar Sofwan. Bisa dipanggil dengan Pak Zulfikar. Ya, saya asalnya dari Singosari. Jadi saya asli Singosari. Alamat saya dekat, tidak jauh dari sekolah. Jalan Masjid Barat, Gang Umi Kalsum, nomor 195A. Ya, oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan kasih nomor WA. Ya, jadi misalnya kalian mau tanya seputar materi atau seputar bidang olahraga, Bapak akan layani. Ya, pertanyaan apapun tentang olahraga pasti akan Bapak jawab. Ya, langsung WA saya 089 680 967 455. Oke, saya kira itu cukup perkenalan singkat saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi PJUK bab kebugaran jasmani. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, Bapak akan menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama, materi pertama aktivitas kebugaran jasmani. Oke, selanjutnya, ada yang lupa. Aktivitas kebugaran jasmani akan kita pelajari selama 5 kali pertemuan. Oke, materi yang kedua, pola makan sehat dan gizi seimbang. Untuk materi ini kita akan mempelajari 3 kali pertemuan. Oke, sudah. Yang ketiga, atletik lari 50 meter. Kita akan mempelajari selama 4 kali pertemuan. Dan yang terakhir, senam lantai, kita akan mempelajari 5 kali pertemuan. Oke. Tetapi sebelum masuk dalam materi pembahasan ini, ada hal yang harus kalian ketahui. Ada hal yang harus kalian lakukan sebelum olahraga. Apa itu? Oke, ada 4 yang akan Bapak jelaskan di sini. Yang pertama, hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan olahraga. Yang pertama, cuci tangan. Oke, untuk memenuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Yang kedua, berdoa. Oke. Dan yang ketiga, mengecek kondisi badan. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana sih cara mengecek kondisi badan itu? Oke, Bapak akan bahas yang ketiga dulu. Bagaimana cara mengecek kondisi badan? Sekarang, apa fungsi dari menghitung denyut nadi kita? Oke, Bapak akan jelaskan fungsi dari denyut nadi. Ya, dari denyut nadi kita akan mengetahui bagaimana kondisi kita. Ambil contoh seperti ini. Misalnya si A sakit, si A pergi ke dokter. Ya, hal pertama yang akan dicek dokter apa kira-kira? Nah, tepat sekali ya. Dokter kan menggunakan stetoskop ya, alat untuk memeriksa detak jantung. Nah, dari situ dokter bisa mengetahui kira-kira pasien ini keadaannya sehat atau sakit. Dan sakitnya itu karena apa? Dokter bisa tahu dari detak jantung. Nah, sekarang kembali lagi ke fungsi. Ya, fungsi kita mengetahui detak jantung agar kita tahu kondisi badan kita saat ini itu seperti apa. Ya, karena sebelum melakukan kegiatan olahraga, kita harus tahu kondisi kita itu dalam keadaan sehat atau kurang sehat. Oke, setelah tadi Bapak menjelaskan fungsi, sekarang Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung denyut nadi yang benar. Ya,
caranya? Yang pertama, siapkan stopwatch. Nanti waktunya sampai 6 detik. Ingat ya, dari waktu 6 detik tadi dikalikan 10. Misalnya seperti ini, Bapak contohkan langsung ya. Yang pertama, cari denyut nadinya ya, di antara ruas jari ini, pergelangan tangan, bawahnya ibu jari ya. Kalian rasakan, tahan nafas sampai ketemu. Nah, ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kalian stopwatch selama 6 detik. Coba Bapak contohkan ya. Mulai ya. Stop. Ya, ini kelebihan 7. Nggak apa-apa. Tadi Bapak ingatnya di angka 6 tadi sekitar 12. Ya, itu dikalikan 10. Berarti angka 12 dikalikan 10 kira-kira berapa? Ketemunya 120. Denyut nadi itu dibagi berdasarkan beberapa kategori. Kategori usia. Ya, jadi setiap usia itu berbeda-beda denyut nadinya. Ya, contoh yang pertama. Ya, untuk bayi usianya sekitar 0 sampai 1 tahun itu denyut nadinya 100. Ini denyut nadi normal ya, manusia sebelum melakukan aktivitas. Ingat ya, kalau setelah melakukan aktivitas itu pasti akan berbeda lagi denyut nadinya, pasti akan naik kalau itu yang sehat ya. Yang pertama, bayi umur 0 sampai 1 tahun ya, bayi baru lahir, itu denyut nadinya per menit 100 sampai 160 per menit, itu normal ya. Yang kedua, balita. Balita sampai anak-anak umurnya 1 sampai 10 tahun, itu denyut nadinya 70 sampai 120 per menit. Yang selanjutnya, remaja sampai dewasa atau sampai orang tua, itu sekiranya usia kita ya, atau usia saya ya, itu masuk ke umur 11 tahun ke atas, itu denyut nadi normalnya itu 60 sampai 100 per menit. Tadi kan Bapak setelah melakukan tes denyut nadi ketemunya 120 per 1 menit ya. Tadi angkanya kan ketemunya 12 dikali 10, itu ketemunya kan 120 ya. Itu tandanya, maksudnya kan umur dewasa itu 60 sampai 100 per menit, itu normalnya ya, yang sehat ya. Nah, kalau ketemunya 120 di atas normal ini, berarti tandanya harus istirahat ya. Jadi untuk mengembalikan kondisi tubuh yang baik mendekati angka 60, harus istirahat atau mengurangi aktivitas ya. Mungkin sampai situ mungkin kalian sudah paham. Tetapi kalau denyut nadinya di bawah 60 itu ada 2 kemungkinan ya. Di bawahnya 60 ada 2 kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Yang pertama, kemungkinannya antara sangat sehat sekali, bugar, istirahatnya cukup, dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai penyakit ya, contohnya seperti yang berhubungan dengan jantung, yaitu jantung lemah, gagal jantung, dan lain-lain ya. Itu kemungkinan buruk kalau di bawahnya 60 ya. Tapi rata-rata kalau usia muda di bawahnya 60 itu sangat bugar sekali ya. Itu di bawahnya 60. Kalau misalnya di atas 100, kenapa Pak? Kira-kira kalau di atasnya 100 sebelum melakukan aktivitas sebelum melakukan aktivitas, denyut nadinya di atas 100. Jadi misalnya bangun tidur ya, kalian cek denyut nadi kalian, ternyata angkanya 100 padahal kalian belum ngapa-ngapain. Itu tandanya apa? Ya, banyak tandanya. Ya,
Jadi kalau di atasnya 100 itu artinya kondisi kalian kurang fit atau dalam keadaan sakit. Ya, banyak kemungkinannya, misalnya kayak sakit panas, demam, pusing, anemia, dan lain-lain. Itu denyut nadinya di atas 100. Ya, jadi misalnya kalian ke dokter ya, terus kalian cek denyut nadinya atau detak jantungnya, dan ternyata itu sangat berdebarnya sangat cepat. Itu kalau misalnya waktu di atasnya 1 menit, di atasnya 100, dokter langsung tahu, oh jadi ini sakit ini, penyebabnya ini. Ya, jadi kalau di atasnya 100 itu rata-rata penyebabnya itu yang pertama itu ya kurang tidur, ya, kurang asupan bergizi, begadang, kafein, pola hidup kurang sehat, dan lain-lain. Tapi yang sering itu karena kurang istirahat. Ya, jadi misalnya kalian melakukan aktivitas olahraga, kalian cek sebelumnya, kalian cek denyut nadi, misalkan di atasnya 100, ya sebaiknya kalian stop dulu, jangan melanjutkan aktivitas olahraga atau jangan melakukan olahraga dulu. Kalian istirahat dulu yang cukup sampai denyut nadinya normal kembali. Oke, setelah tadi membahas sampai nomor 3, sampai denyut nadi remaja dewasa, sekarang ada nomor 4, ya, denyut nadi atlet. Ya, jelasnya atlet itu berbeda dengan denyut nadi manusia normal, atau maksudnya remaja dan dewasa. Karena apa? Karena aktivitas atlet itu berbeda dengan aktivitas orang-orang pada umumnya. Atlet itu kegiatannya full, ya, full menjaga kondisi, makanan juga dijaga, jam istirahat juga dijaga. Nah, itu sangat berpengaruh, ya. Jadi denyut nadinya rata-rata atlet itu sangat normal dan sangat sehat, ya. Untuk atlet denyut nadinya di bawah 60 rata-rata, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena kegiatan sehari-harinya berbeda dengan manusia normal. Itu kalau atlet di bawahnya 60 rata-rata sampai mendekati angka 40, itu sangat bugar sekali. Nah, oke, terus ada pertanyaan, Pak, terus denyut nadi manusia normal itu sampai berapa, Pak? Ayo, kira-kira gimana? Denyut nadi manusia normal itu berapa kira-kira? Oke, ada rumusnya, ya. Denyut nadi manusia normal itu 220 dikurangi usia. Misalnya gini, Bapak ambil contoh. Usia Bapak itu 25. Misalnya 220 dikurangi usia 25, ketemunya 195. Nah, kelihatan ya, 195 itu denyut nadi maksimal usia Bapak, ya. Jadi ketika akan melakukan aktivitas olahraga, nggak boleh sampai melebihi 195 atau denyut nadi maksimal usia saya. Jadi misalnya sudah di angka 190 sekian, ya, baiknya itu langsung istirahat saja atau stop, ya. Jadi tidak boleh melebihi angka ini. Nah, oke, saya rasa untuk kategori denyut nadi ini atau untuk materi denyut nadi ini saya rasa cukup sekiranya sampai di sini, ya. Untuk selanjutnya tadi kan ada sebelum melakukan aktivitas olahraga, yang pertama cuci tangan, ya. Yang kedua berdoa. Yang ketiga tes kondisi badan. Tadi yang pertama kan ada tes suhu badan. Yang kedua yang barusan saya jelaskan tadi,
tes denyut nadi. Ya, tadi sudah kan? Oke, yang selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini nggak boleh sampai lupa. Ini juga penting, yaitu pemanasan. Ya, apa sih fungsinya pemanasan itu? Kira-kira apa? Ya, oke, untuk pemanasan Bapak akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, sampai hari ini atau materi hari ini kita sampai tes denyut nadi dulu. Ya, nanti tugasnya akan Bapak jelaskan di draft tugas ya di classroom. Ya, nanti classroomnya kalian cek tugasnya apa, nanti kalian pahami atau kalian catat tugasnya di kertas folio bergaris. Gerakan pemanasan nanti akan Bapak sertakan video. Ya, nanti Bapak tambahkan video, kalian amati videonya. Nanti selanjutnya kalian pelajari bagaimana sih gerakan pemanasan yang benar itu. Bagaimana contoh-contoh gerakannya ada berapa dan lain-lain. Ya, kalau pemanasan itu Bapak bahas singkat saja ya. Nanti akan dijelaskan di video. Ada 2 tahapan pemanasan. Ya, yang pertama pemanasan tubuh bagian atas, dan yang kedua pemanasan tubuh bagian bawah. Kiranya itu mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.